seluruh Indonesia. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Mengapa kasus perceraian meningkat di Kota Kupang? Kali ini kita akan berbicara tentang perceraian. Perceraian merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan dan cenderung dihindari oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Terlebih lagi ketika pasangan tersebut sudah mempunyai anak. Keputusan untuk bercerai tentu akan dipertimbangkan berulang kali. Hal ini dilakukan tidak lain agar setiap keputusan yang diambil merupakan pilihan terbaik untuk setiap pihak, termasuk pengaruhnya pada anak. Namun, pada kondisi tertentu, perceraian bisa menjadi pilihan terbaik yang harus diambil oleh setiap pasangan suami istri. Khususnya ketika masalah yang menjadi sumber konflik sudah terlalu rumit untuk diselesaikan atau tidak bisa ditolerir lagi. Dengan mengambil keputusan bercerai, maka masing-masing pihak bisa memulai suatu kehidupan sendiri-sendiri yang lebih baik. Media timexkupang.com merilis otoritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kupang mencatat selama periode Januari hingga Juni 2021 kasus perceraian yang ditangani instansi itu mencapai 1.326 kasus. Kasus-kasus ini telah selesai pada putusan pengadilan. Berdasarkan sebaran data, kasus perceraian tertinggi terjadi di Kecamatan Oebobo 340 kasus. Kedua di Kecamatan Molava 250 kasus. Selanjutnya Kecamatan Alak 209 kasus. Kecamatan Kotaraja di urutan keempat dengan 207 kasus. Lalu posisi kelima Kecamatan Kelapa Lima dengan 176 kasus dan Kecamatan Kota Lama 144 kasus. Jika kita melihat data beberapa tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2019 Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang mengadili dan memutuskan bercerai terhadap 178 pasangan suami istri. Sementara di Pengadilan Agama terdapat 92 pasutri yang bercerai di tahun 2019. Sehingga pada tahun 2019 total perceraian itu mencapai 270 kasus. Biasanya untuk kasus-kasus perceraian ini didahului oleh proses mediasi untuk mempersatukan kembali antara suami maupun istri. Namun dari kasus yang diadukan itu, semuanya tidak berhasil dimediasi, sehingga dilanjutkan kepada proses pembuktian dan memutuskan untuk berpisah. Berbagai fakta persidangan menunjukkan bahwa permohonan perceraian tersebut akibat ketidakcocokan dalam rumah tangga. Bahkan menurut data yang dirilis timexkupang.com, Pos Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang menyajikan informasi bahwa kasus perceraian pada tahun 2019 itu paling banyak disebabkan oleh penggunaan media sosial, medsos yang berlebihan. Banyak pasangan yang menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya itu terlalu berlebihan, terlalu over. Dari penggunaan sosial media berlanjut ke perselingkuhan hingga mengakibatkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lalu terjadilah ketidakcocokan dalam rumah tangga dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Ada beberapa penyebab perceraian yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penyebab perceraian yang pertama adalah perselingkuhan. Ini menjadi penyebab umum yang sering terjadi dalam pasangan yang sudah menikah. Dalam hal ini, salah satu pihak dari pasangan menjalin hubungan orang lain dengan pihak ketiga di tengah hubungan pernikahan mereka. Bagi sebagian besar orang, masalah perselingkuhan merupakan kesalahan yang berat yang sulit untuk ditoleransi
karena cukup menyakitkan hati korban. Masalah ini menyebabkan hancurnya kepercayaan pada pasangan suami istri, sehingga hubungan kian lemah dan akhirnya bisa mengarah ke perceraian. Masalah ekonomi juga merupakan salah satu penyebab perceraian yang kerap dialami oleh masyarakat. Hidup dalam kemiskinan sangat membuat stres dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Masalah lain yang berhubungan dengan uang dapat memicu pertengkaran adalah posisi istri yang menjadi wanita karir yang sukses, dan ini menyebabkan seringkali terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Suami sering merasa kurang percaya diri berhadapan dengan istri sebagai seorang wanita karir yang berpenghasilan. Penyebab perceraian lain yang sering terjadi adalah masalah kecanduan. Jika salah satu pasangan memiliki perilaku buruk yang berlebihan seperti kecanduan alkohol, seks, hingga bekerja, tentu akan memberikan suasana yang tidak nyaman bagi pasangannya. Masalah ini dapat menjadi sumber masalah dan menimbulkan pertengkaran dalam hubungan pernikahan. Situasi stres yang berdampak parah juga bisa menjadi penyebab atau pangkal perceraian dalam rumah tangga. Misalnya, dalam kondisi salah satu pihak dalam pasangan suami istri yang terdiagnosis penyakit yang sangat berat seperti kanker, atau kondisi pasangan yang kehilangan seorang anak karena kematian. Hal ini bisa mengguncang mental suami atau istri dalam rumah tangga, lalu menimbulkan stres, mental tidak stabil yang berakhir bisa pada persoalan percekcokan dan berujung pada perceraian. Penyebab perceraian lain adalah soal ketidakadanya kecocokan. Bagi pasangan yang mempunyai banyak perbedaan, tentu ini bisa menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga. Baik dari segi agama, nilai-nilai kehidupan, hingga prinsip atau pemikiran, perbedaan-perbedaan ini bisa menjadi api dalam sekam yang suatu saat bisa terbakar dan menyebabkan percekcokan, pertengkaran yang berkepanjangan yang kemudian bisa berujung pada perceraian. Dengan begitu banyak persoalan, banyak orang yang berpendapat bahwa penting untuk membicarakan segala hal sebelum menuju pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir ketidakcocokan yang bisa saja muncul dalam masalah rumah tangga ketika sudah menikah kelak. Keluarga-keluarga zaman modern saat ini memang menghadapi persoalan yang tidak sedikit, termasuk ancaman perceraian. Namun, kita memang perlu sekali lagi mengingat sumpah setia yang sudah suami istri sampaikan di hadapan altar suci, disaksikan oleh keluarga dan begitu banyak orang yang menyaksikan. Sumpah setia, ikrar untuk sehidup semati dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, itu adalah janji setia yang sudah suami istri sampaikan di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Fakta hari ini, perceraian adalah realitas sosial. Semakin banyak kasus perceraian, ini menimbulkan pertanyaan, tapi sekaligus menggelisahkan kita bahwa rumah tangga modern zaman ini menghadapi ancaman yang tidak ringan. Bukankah kita pernah mengucap, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? Kasus perceraian di Kota Kupang cermin untuk kita melihat aneka soal. Salve.